Pasti Kementerian PUPR. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini, yang terhormat Bapak Indro Panca Pramodo, STMT, selaku Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, yang diwakilkan oleh Ibu Zuni Ansarifa, STMT, selaku Kepala Subdit Sistem Kepenyelenggaraan Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Yang terhormat Bapak Insinyur Taufik Wijoyono, MSc, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Selanjutnya yang terhormat Bapak Joko Sarwono, selaku Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia, Bapak Basuki Muhlis, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Kontraktor Indonesia, Bapak Agus S. Rianto, selaku Direktur Eksekutif PU Bangun, serta Bapak Ibu peserta yang hadir pada agenda pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena nyalah kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini. Sebelum memasuki agenda utama pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Aki dan Mars PU Bangun. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, atas kendala yang terjadi, maka agenda akan kami lanjutkan. Agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum AKI kepada Bapak Joko Sarwono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik Waalaikumsalam. Wijoyono yang saya hormati, Bapak Indro Panca Pramodo yang saya hormati, atau yang mewakili Bu Zuni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada AGI untuk menyelenggarakan webinar ini. Yaitu webinar ini mengangkat tema yaitu solusi persyaratan dokumen tender dalam permohonan SPU dan SKK pasca gangguan di sistem aplikasi yang ada di PUPR, yaitu baik sistem simpan, SIKI, SIMPK, dan SIPASTI, yang mana efek ini cukup merepotkan semua anggota atau hampir semua anggota yang sedang menjalani proses tender.
Dan minggu kemarin kami juga kesowan ke Pak Agus, maaf, ke Pak Taufik Wijoyono untuk menyampaikan masalah ini, di mana keluhan anggota harus kami salurkan pada Pak. Dan responnya Pak Taufik Wijoyono cukup cepat, dan kami sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bapak. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mendapatkan eh, eh, highlight mengenai bagaimana solusi persyaratan dokumen tender ini dalam menghadapi gangguan sistem aplikasi di eh, eh, yang ada di sistem aplikasi di Kementerian PUPR. Eh, Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada Pak Taufik Wijoyono dan Pak Indro yang diwakili oleh Ibu Suni. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan juga memberikan gambaran pada anggota AKI dan semua pelaku jasa konstruksi. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada AKI. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Sarwono atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki agenda pemaparan materi dari masing-masing narasumber. Agenda akan dipandu oleh moderator pada hari ini. Kepada Bapak Ismail dipersilakan. Terima kasih, Mbak Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber webinar AKI dan PU Bangun, Bapak Taufik Wijoyono, MSc sebagai Ketua LPJK. Terus yang kedua, Ibu Zuni Ansarifa STMT, Kepala Subdit Sistem Penyelenggaraan Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Yang terhormat Bapak Joko Sarwono, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia. Yang terhormat Bapak Mursid, Ketua Umum Asosiasi Profesi, yaitu Pakar Utama Bangunan Nusantara. Yang terhormat seluruh pengurus AKI dan PU Bangun yang hadir pada kesempatan kali ini atau mengikuti webinar kali ini, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di webinar AKI dan PU Bangun kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti atau menyampaikan materi pada webinar AKI dan PU Bangun kali ini. Webinar kali ini kita mengusung tema yaitu solusi persyaratan dokumen tender, permohonan SBU, SKK, pasca gangguan sistem, simpan, SIKI, SMPK, dan SIPASTI Kementerian PUPR. Bapak Ibu yang terhormat, perlu kita tahu atau kita sudah tahu bahwa imbas dari hacker kemarin, dunia konstruksi sementara di pause dulu apa ya? Nggak ada proses, baik itu sertifikasi, baik itu tender dan lain sebagainya, agak kebingungan di kalangan dunia konstruksi ini. Tentunya seperti yang Pak Joko sampaikan, banyak dari anggota AKI maupun dari anggota PU Bangun juga menanyakan bagaimana proses sertifikasinya, bagaimana lelang dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini juga perlu kita jawab sebagai apa ya, sebagai pelayanan terhadap anggota. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan kita papar atau kita ingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana apa tindak lanjut dari PUPR maupun dari LPJK. Dan juga alhamdulillah dari Bikon sama LPJK sudah mengeluarkan beberapa surat terkait apa ya, gangguan sistem ini. Kalau Bikon itu mengenai tindak lanjut proses pengadaan jasa, kalau PUPR itu mengeluarkan surat mengenai perpanjangan sertifikat badan usaha atau sertifikat tenaga kerja konstruksi. Nah, ini yang kita pengen tahu bagaimana Bapak Ibu. Dan juga kita tahu nih Pak Taufik ini akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Ketua LPJK di periode-periode sekarang. Yang kita tahu juga pada saat periode awal juga Pak Taufik menjabat itu banyak permasalahannya. Wah, luar biasa. Tapi Pak Taufik bisa mengatasi itu sehingga LSP dan LSBU bisa jalan. Sekarang di akhir periodenya luar biasa Pak Taufik ininya ada permasalahan lagi terkait apa ya, sistem dan lain sebagainya, luar biasa. Semoga ini bisa diatasi sehingga apa ya, Pak Taufik menjadi ketua dan mengakhiri jadi ketua juga menjadi apa catatan kita bahwa ketua pertama di LPJK yang terbaru luar biasa gitu.
banyak ininya, banyak tantangannya atau banyak rintangan menjadi seorang ketua. Baik Bapak Ibu yang terhormat dan para narasumber, langsung saja nanti akan disampaikan oleh yang pertama itu oleh Pak Taufik mengenai surat yang dikeluarkan oleh Bapak Taufik dan bagaimana mengatasi itu. Nanti masing-masing narasumber akan dikasih waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materinya. Terus dilanjut ya masing-masing 30 menit. Nanti setelah kedua pemateri sudah menyampaikan materi, nanti akan dibuka sesi tanya jawab atau diperdalam oleh peserta dan akan dijelaskan kembali oleh pemateri. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Taufik pada Ketua LPJK. Bapak Taufik, kami persilakan. Bapak Taufik, monitor Pak. Pak Taufik masih di Zoom, Pak. Kalau tolong ini host Pak Taufik dipin lagi. Oke. Karena Pak Taufik ada sedikit kendala di jaringan, mungkin Ibu Zuni dulu, Bu. Bagaimana, Bu? Karena Pak Taufik lagi terkendala jaringan. Mohon izin Bu Juni, Baik, Pak Taufiknya lagi Bapak. terkendala jaringan, Bu. Siap, siap, Bapak. Jadi Ibu Juni dulu, Bu ya. Nggak apa-apa, Bapak. Mohon Oke, maaf, siap. saya double Zoom jadinya agak ke sana dan ke sini, tapi bisa, Pak. Siap, siap, siap. Ya, terima kasih Bu Juni. Mangga Oke, silakan untuk menyampaikan materinya. ya. Baik, izin share screen ya, Pak ya. Mangga, Bu. Bentar, share. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati dari AKI, apakah sudah terlihat, Bapak, tayangannya? Sudah, Bu. Cukup jelas atau perlu diperbesar? Cukup, cukup, Bu. Oke, tidak ada yang terhalangi ya, Pak ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Aki Pak sudah mengundang kami dan tak lupa kami menyampaikan juga permohonan maaf Pak Dir. Pak Dir tadinya mau datang Pak, tapi diminta untuk mendampingi Pak Dirjen pada satu acara, jadinya kemarin sore baru diwakilkan pada saya gitu. Jadi agak mendadak juga nih. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada dua agenda yang bersamaan. Kemudian Bapak dan Ibu untuk surat nanti untuk pengaplikasian simpan dan siki nanti lebih tepatnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua, Pak, bagaimana tindak lanjutnya untuk rekan-rekan badan usaha anggota AKI. Nah, kami akan menjelaskan atau memaparkan dari sisi surat yang dimintakan kami untuk menjelaskan, Pak. Ini surat Dirjen Bina Konstruksi. Nah, eh, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa surat ini ditujukan kepada eh, kepada Balai BP2JK, Pak. Jadi kepada para Pokja untuk menindaklanjuti bagaimana memberlakukan aplikasi atau sistem yang terganggu oleh PDN2 gitu, Pak. Nah, dari jadi mungkin ini untuk rekan-rekan anggota AKI untuk mengetahui ya, karena tindak lanjutnya tetap ada di Pokja ya Bapak Ibu. Oke, kalau ini mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa di PUPR itu sudah mulai dilakukan modernisasi pengadaan. Jadi kita sudah mulai mendigitalisasi proses-proses PBJ di PUPR. Mulai dari membuat HPS, Pak, penyusunan HPS Bapak dan Ibu itu di PUPR itu sudah menggunakan yang namanya SIPASTI, Sistem Informasi HPS Terintegrasi. Kemudian kami juga dalam pelaksanaan PBJ-nya ada sistem informasi PBJ. Pada sistem informasi PBJ inilah
kami mengetahui atau di situ adalah kumpulan data informasi tenaga ahli yang terkontrak, kemudian eh, peralatan yang terkontrak, itu semua dikumpulkan di sini. Ada data-data kontrak, data-data tenaga kerja, peralatan. Jadi kalau di tempat lain mungkin Pokjanya tidak tahu kalau alat ini sudah dipakai di paket lain atau belum. Nah, kalau di PUPR itu sudah ada toolsnya, namanya SIPBJ. Jadi ketika satu alat itu sudah dipakai di satu paket, dia akan tersimpan di dalam sistem informasi PBJ. Kemudian yang ketiga, simpan. Nah, ini yang menjadi concern kita, yaitu sistem informasi pengalaman badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi. eh, dan ada juga SIKI untuk registrasi BUJK, tenaga kerja konstruksi. Kemudian ada sistem lainnya, yaitu SIRO, SMPK, dan Sikompak. Nah, kalau Siro ini untuk jasa konsultansi, kemudian untuk SIMPK itu bagaimana melakukan registrasi material dan peralatan. Jadi datanya juga dikumpulkan di situ. Kemudian ada juga si kompak itu nanti arahnya ke manajemen kontrak konstruksi. Nah, Bapak dan Ibu dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi ini ada yang terkena dampak dari gangguan PDN 2. Nah, beritanya mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar ya, kemarin sempat eh, viral di media massa bahwa kita eh, server PDN 2-nya Indonesia gitu di Kemeninfo itu terkena serangan digital. Nah, ternyata itu berdampak pada beberapa sistem informasi. Tidak seluruhnya, tapi beberapa. Nah, oke. Nah, eh dari gangguannya itu Bapak dan Ibu terjadi pada tanggal 20 Juni, jam 4 pagi. Hari apa ya? Hari Kamis ya, nggak salah. Jadi pusat data nasional itu terkena gangguan serangan digital sehingga ada 4 aplikasi yang terdampak. Yang pertama Siki, yang kedua Simpan, yang ketiga Sipasi dan SMPK. Nah, ini ternyata cukup mengganggu kenyamanan kita, Bapak dan Ibu. Apalagi untuk Bapak dan Ibu anggota AKI yang akan melakukan perpanjangan SBU, pengusulan atau pembuatan baru SBU, itu sikinya terdampak. Kemudian tidak dapat juga mencatatkan pengalamannya disimpan. Kemudian PPK dalam menyusun HPS si pastinya terganggu. Kemudian pencatatan peralatan juga terganggu gitu. Nah, eh, tindak lanjutnya gimana dari gangguan ini Bapak dan Ibu? Karena kan ada beberapa paket yang dokumen pemilihannya itu menggunakan aplikasi-aplikasi ini gitu, yaitu em, Simpan dan SIMPK yang untuk proses pengadaan barang jasanya terganggu. Di dalam dokumennya sudah terlanjur bilang bahwa untuk pengalaman yang bisa dinilai hanya yang tercantum dalam Simpan. Nah, bagaimana nih? Nah, akhirnya perlu dilakukan tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi diputuskan bahwa kita tidak menggunakan dulu aplikasi-aplikasi tersebut sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Karena kita tidak mengetahui pada saat surat ini dikeluarkan, kita belum tahu nih apakah data kita akan kembali atau tidak gitu. eh, Walaupun kita dikasih kuncinya oleh hacker, apakah data di dalamnya itu masih bisa dikembali lagi atau tidak gitu. Jadi eh, perlu dilakukan keputusan bahwa ini paket-paket yang sedang berlangsung proses pemilihannya harus diperlakukan seperti apa. Nah, diputuskanlah Bapak dan Ibu kebijakan yang diambil yaitu tidak memuat ketentuan terkait penerapan simpan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nah, tapi kalau untuk yang belum pengumuman bisa gitu tinggal menghapus ketentuan simpan dalam dokumen pemilihan atau dokumen seleksi. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur tender gitu. Nah, itu kita membagi apakah ini paket pasca kualifikasi atau paket prakualifikasi.
Jika ini paket pasca kualifikasi dan pemasukan penawaran sebelum tanggal 20 Juni jam 4.15, jika belum melakukan pembukaan penawaran, maka Pokja pemilihan adendum dulu dokumen pemilihan. Menghapus ketentuan terkait simpan, kemudian memberikan waktu tambahan kepada peserta untuk memasukkan penawaran. Kemudian kalau Pokja sudah selesai melakukan evaluasi sebelum 20 Juni, berarti ketika Pokja melakukan evaluasi itu aplikasinya masih baik-baik saja, maka Pokja dapat melanjutkan proses pemilihan. Tetapi jika evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja setelah tanggal 20 Juni, itu kita lihat dulu. Kalau ada peserta yang gugur karena simpan, karena pengalaman tidak tercantum dalam simpan, dan tidak ada alasan gugur lainnya untuk peserta tersebut, misalkan alatnya memenuhi persyaratan, gitu, personilnya semua ada di data dalam simpan, maka Pokja tersebut dapat melanjutkan. Namun jika ada satu saja perusahaan yang di dalam hasil evaluasi ternyata tidak memenuhi syarat karena data pengalamannya tidak tercantum dalam simpan, maka Pokja pemilihan menyatakan tender gagal dan harus mengulang kembali dari awal. Itu untuk paket pasca kualifikasi yang batas akhir pemasukannya sebelum 20 Juni. Bagaimana jika setelah 20 Juni? Nah, ini jika Pokja belum melakukan pembukaan dokumen penawaran, artinya Pokja masih bisa memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. Pokja masih sempat melakukan diminta untuk melakukan adendum. Nah, Pokja sudah melakukan pembukaan penawaran, ya, artinya Pokja tidak dapat lagi melakukan adendum, maka tendernya dinyatakan gagal. Itu untuk paket pasca kualifikasi. Bagaimana dengan paket? Nah, kenapa di sini tendernya dinyatakan gagal? Karena ini kaitan dengan kesempatan. Bisa jadi setelah tanggal 20 itu ada perusahaan yang mau mendaftar, tapi karena dia tidak bisa mengakses pada simpan, dia tidak jadi mendaftar gitu. Karena itu untuk pemberian kesempatan kita harus melakukan menyatakan tender gagal. Untuk paket pasca prakualifikasi, eh, bentar Bapak. Untuk paket pasca kualifikasi, prakualifikasi, ini kita bagi menjadi pada tahapan mana dia berada, apakah tahapan kualifikasi atau tahapan pemasukan dokumen penawaran. Contohnya adalah paket-paket yang sedang melaksanakan desain and build pasti melakukan dengan prakualifikasi. Eh, kalau ini tahap kualifikasi, masih tahap kualifikasi dan belum dilakukan pembukaan dokumen kualifikasi, Pokja diminta untuk melakukan perpanjangan dan melakukan adendum dokumen kualifikasi. Kalau Pokja sudah selesai melakukan evaluasi kualifikasi sebelum 20 Juni, artinya ketika Pokja melakukan evaluasi masih belum terdampak sistemnya, maka Pokja dapat melanjutkan proses pemilihan dan nanti di dokumen tender atau seleksinya tidak mencantumkan atau tidak menerapkan simpan. Tetapi jika evaluasi kualifikasi selesai setelah 20 Juni, dilihat dulu apakah ada peserta yang tidak dapat dinilai atau ada yang tidak memenuhi persyaratan atau gugur dikarenakan pengalaman yang tidak tercantum dalam simpan dan tidak ada alasan gugur lainnya. Kalau misalkan tidak ada, maka Pokja dapat melanjutkan. Tapi kalau ada satu saja perusahaan, maka Pokja harus mengulang prakualifikasinya. Kemudian bagaimana prakualifikasi batas akhir dokumen kualifikasi setelah 20 Juni? Kalau Pokja belum melakukan pembukaan, maka masih sempat melakukan adendum. Kita minta Pokja melakukan adendum perpanjangan pemasukan dokumen kualifikasi. Jika telah dibuka, maka Pokja harus mengulangi lagi prakualifikasinya dan menyatakan prakualifikasi gagal. Sekarang tadi bagaimana dengan yang batas akhir pemasukan dokumen penawaran? Tadi tahapan kualifikasi, sekarang tahapan penawarannya kalau prakualifikasi.
Kalau sudah dilakukan penetapan pemenang sebelum tanggal 20, maka proses pemilihan bisa dilanjutkan. Jika evaluasi sudah selesai sebelum tanggal 20, maka proses pemilihan dapat dilanjutkan. Tapi jika evaluasi dokumen penawarnya selesai setelah tanggal 20 Juni, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal kalau di antara pesertanya ada yang gugur atau tidak dapat dinilai dikarenakan data pengalamannya tidak tercantum dalam simpan dan tidak ada alasan gugur lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan batas akhir pemasukan penawaran setelah tanggal 20? Nah, ini kembali dilihat apakah Pokja masih bisa melakukan perpanjangan. Jika masih bisa melakukan perpanjangan batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja melakukan adendum, perubahan batas akhir penawaran. Dan adendum dokumen. Apabila dilakukan pembukaan, maka seleksi dinyatakan dan harus mengulangi. Alasannya itu karena Pokja tidak dapat menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Ini lanjut terkait simpan dalam PBJ. Bagaimana dengan SKI? Nah, kalau SIKI ini kan terkait dengan SBU dan AK ya Bapak dan Ibu. Dalam perlukan PBUK, maka Pokja mengirimkan surat klarifikasi kepada LPJK. Nah, kalau tidak mendapatkan klarifikasi dalam 2 hari, maka dapat berkoordinasi langsung. Nah, kalau ada jawaban bahwa data tidak ditemukan dan tidak ada alasan gugur lainnya, maka tender dinyatakan gagal dikarenakan tidak dapat menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Jadi nanti bagaimana proses dari LPJK akan menjawab klarifikasi terhadap SBU dan SKK mungkin nanti pada sesi selanjutnya dengan Bapak Ketua LPJK. Nah, terkait SIMPK Bapak dan Ibu, SIMPK itu sudah digunakan juga dalam proses pemilihan yaitu barcode pencatatan dalam SIMPK itu bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan alat. Nah, kalau eh, kalau batas akhirnya belum dilakukan dan masih sempat dilakukan adendum, maka Pokja melakukan adendum dulu, dihapus ketentuan terkait penerapan SIMPK. Nah, kalau tidak sempat, kita lihat nih bagaimana evaluasinya. Kalau di dalam penawaran peserta ada yang menyampaikan bukti kepemilikan berupa QR code saja gitu, jadi tidak ada bukti kepemilikan lain, tidak ada invoice, misalkan tidak ada STNK, tidak ada BPKB, hanya QR code saja, maka Pokja melakukan klarifikasi kepada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Nanti ada proses yang akan dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi. Nah, kalau misalkan jawaban hasil klarifikasi data tidak ditemukan dan tidak ada alasan gugur lainnya untuk satu peserta ini, maka tender dinyatakan gagal gitu dan harus mengulang lagi. Jadi hanya 3 itu saja yang terkena SMPK, SIKI, dan simpan yang dalam proses PBJ. Ada satu lagi Bapak dan Ibu yaitu terkait SIPASI, tapi itu lebih ke arah PPK dalam menyusun HPS. Demikian Bapak Moderator untuk substansi yang dari kami kembalikan pada Bapak Moderator, Pak Ismail, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Luar biasa ini Bu Zuni sudah menyampaikan terkait ya banyak hal dengan terganggunya sistem kita. Tadi ada beberapa paket yang baik sebelum tanggal 20, setelah tanggal 20 dan lain sebagainya sudah disampaikan sama Ibu. Nanti Bapak Ibu yang pengen bertanya lebih dalam mengenai ini boleh resen secara langsung atau di kolom chat atau di apalah nanti teknisnya seperti apa. Nanti kita lanjut dulu ke Bapak Taufik supaya lebih sinkron nih karena kan di PBJ ini ada SIKI, ada simpan dan lain sebagainya nanti kita saling berkaitan gitu. Pada Pak Taufik, mohon maaf Pak, tadi Bapak agak ini ya, lost atau keluar dari Zoom, jadi Ibu Zuni dulu Pak tadi Pak. Ya betul, tadi ada masalah itu. Nggak ngerti, itu berarti error, terpaksa Oh siap, restart.
Jadi Siap. laptopnya harus di restart. Ini mungkin kena hacker juga ini kali. Baik, Pak Taufik, karena Ibu Zuni sudah terkait tadi tentang lelang atau tender dan lain sebagainya, ini selanjutnya tentang sertifikasi ini Pak, karena berkaitan juga. Tadi juga Ibu Zuni sudah menyampaikan ada SIMPK, SIKI, simpan dan lain sebagainya terkait lelang dan lain-lain. Mangga Pak Taufik untuk menyampaikan materinya kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen ya. Baik, sudah terlihat? Sebentar Pak, lagi proses Pak. Oh ya. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat Pak. Sudah, Pak. Monggo, Pak. Baik. Ya, terima kasih dan mohon maaf ini tadi ada gangguan sehingga mungkin terpaksa tadi saya tidak bisa mengikuti secara penuh gitu ya apa yang tadi disampaikan Bu Yuni. Ini juga saya coba untuk full screen itu juga. Oh, oke, sudah full screen. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini saya dari LPJK ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan layanan LPJK karena gangguan PDNS 2 ini dan juga perlu kami sampaikan juga upaya-upaya yang sudah dan sedang kita lakukan dan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa target kita akan beroperasi penuh nanti tanggal 22 Juli. Jadi sementara ini kami masih dalam proses untuk uji coba untuk beberapa aplikasi dan untuk aplikasi simpan sudah live kemarin sore. Baik buat sekalian, saya kira ini kita perlu sampaikan dampaknya, kemudian layanan terkait dengan e-simpan, dan bagaimana kita melayani perpanjangan SPU dan SKT. Ibu Bapak sekalian, jadi dampak layanan ini luar biasa gitu ya. Jadi yang tadi disebutkan bahwa teman-teman jasa konstruksi ini mengalami masalah, bukan kita saja Pak, ini seluruh rakyat Indonesia ini kena masalah semua gitu ya. Dan memang yang paling viral itu kemarin ya dari imigrasi itu terlihat. Ya, kalau masyarakat jasa konstruksi ribut gitu ya, kita nggak masalah tapi nggak sempat viral kelihatannya. Ini perlu diviralkan kelihatannya. Baik Ibu Bapak sekalian, jadi apa yang terjadi setelah tanggal 20 Juni, aplikasi e-simpan berhenti, ya. Kemudian Jakontras juga tidak bisa dioperasikan, web LPJK tutup, gitu ya, klarifikasi keabsahan dan proses SPU SKK tadi, ini biasanya terkait dengan proses tender. Jadi kemarin itu sampai beberapa waktu kita tidak bisa memberikan konfirmasi atas keabsahan SPU dan SKK. Kemudian yang pasti proses akreditasi, baik asosiasi maupun juga LSPU tidak bisa berjalan juga. Kemudian lisensi, ya, ini untuk LSPU tidak bisa berjalan. Kemudian SIKI, nah ini yang paling banyak berkaitan untuk mencari data SPU SKK, untuk PKB, untuk penyetaraan TKKA, penilai ahli, pencatatan asosiasi, registrasi LPPK, dan lain-lain gitu ya. Termasuk riset akun, ganti email, tidak bisa dilayani. Kemudian dukungan layanan permohonan SPU SKK ini juga tidak berjalan. Ini yang paling merepotkan kita ya, yang G ini. Kemudian dukungan data pencatatan pengalaman atau simpan juga berhenti. Ini akibatnya tadi proses PPJ tidak bisa menggunakan simpan. Ya, dampaknya tentunya pada proses pengadaan barang dan jasa, kemudian juga terkait perizinan berusaha, dari penerbitan SPU SKK pada portal perizinan PUPR, juga proses akreditasi KAN, jadi khususnya untuk LSPU maupun LSP, termasuk proses witness, itu juga tidak bisa dilakukan. Sama juga proses lisensi LSP pada proses witness di BNSP juga tidak bisa dilakukan. Jadi praktis semua berhenti. Ya, praktis semua berhenti.
tanggal 20 itu gangguan, kita baru tahu masalahnya itu setelah 3 atau 4 hari. Ya pertama tentu kita pikir ini gangguan sementara lah. Ya, listrik itu mungkin gardunya yang nggak beres. Tapi rupanya setelah 4 hari ketahuan pembangkitnya yang nggak beres gitu. Jadi ini termasuk juga kita ya setelah tahu diretas kita paham data kita pada posisi hilang gitu ya pada waktu itu. Kita berpikir hilanglah data kita semua. Nah, tentunya ini kita berupaya waktu itu bagaimana kita bekerja tanpa menggunakan sistem gitu. Jadi sebagian dari yang harus kita lakukan karena ini membutuhkan kesegeraan, maka kita lakukan secara manual. Yang pertama, lisensi untuk LSPU sudah kita tidak pakai sistem, pakai Google Drive atau OneDrive gitu ya. Jadi kita lakukan saja dengan manual. Kemudian rekomendasi lisensi juga kita lakukan manual. Kemudian sertifikasi SKK. Nah, ini khusus ya. SKK ini khusus untuk yang kegiatan-kegiatan dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik BJKW atau juga dari provinsi, Pemda, dan lain-lain. Ini kita memang utamakan karena mereka sudah pada posisi harus segera menyelesaikan tadi dan sudah terlanjur gitu ya, terlanjur mengumpulkan orang dan lain-lain. Kemudian dukungan witness untuk LSP-LSPU dan KAN kita sampaikan bisa dilakukan dengan manual. Kemudian untuk dukungan witness LSP, ini terkait dengan BNSP juga bisa dilakukan manual. Kemudian pendampingan akreditasi dan terakhir klarifikasi keabsahan SPW dan SKK. Jadi kami masih bisa melakukan klarifikasi dan keabsahan SPW SKK dengan cara manual, artinya ya tadi dikirim dengan email, kemudian kita akan cek, kita sampaikan posisi SPU dan SKK. Jadi tidak bisa secara langsung dengan menggunakan cak kontras. Jadi ini situasi yang kita hadapi dalam keadaan darurat. Ibu Bapak sekalian, untuk e-simpan sendiri memang sudah diupayakan untuk dilakukan perbaikan dan kemudian tanggal 15, jadi kemarin lusa ya, tanggal 15 Juli jam 16 sudah bisa kita live. Hanya masalahnya Ibu Bapak sekalian, data yang tersimpan yang ada backupnya di PDNS itu hanya sampai 30 Juni dan itu hanya data teks. Jadi artinya bahwa data upload tidak bisa ditemukan kembali. Tapi data teksnya ada. Kemudian file dokumen tentunya belum sepenuhnya bisa diselamatkan. Tapi data teks sampai tanggal 13 Juni sudah bisa ditemukan, direcover. Karena itulah terkait dengan e-simpan ini, maka kami mohon dengan segala penyesalan gitu ya, apa yang terjadi di kita ini, maka badan usaha supaya melakukan dan memeriksa, memastikan kembali apakah data simpan tadi sesuai atau tidak. Kemudian terhadap seluruh pencatatan pengalaman yang telah disubmit sampai 13 Juni supaya dilakukan upload kembali data dukung pengalamannya. Jadi karena memang data dukung pengalaman hilang semua. Kemudian terkait dengan pencatatan pengalaman yang sudah submit pada 13 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni agar dilakukan pencatatan ulang. Karena ini memang hilang, betul-betul. Hilang teksnya, hilang upload. Artinya data backup yang ada di Kominfo itu berlaku untuk simpan ini sampai 13 Juni. Setelah 13 Juni sama sekali tidak bisa ditemukan.
Dan yang keempat, terhadap permohonan akun, baik registrasi akun maupun perubahan akun yang dilakukan 13 sampai 20 Juni, mohon dilakukan permohonan ulang. Dengan kata lain, Ibu Bapak sekalian, per 30 Juni sampai 20 Juni, seluruh data simpan hilang. Nah, untuk submit kembali saya kira sama seperti metode atau prosedur yang sebelumnya. Silakan Ibu Bapak sekalian buka, klik tambah file, dokumen, dan seterusnya. Ibu Bapak sekalian, terkait dengan teknis kami didampingi oleh tim IT dan juga Pak Agus Gendroyono. Sekiranya nanti ada hal-hal teknis yang memerlukan penjelasan, tentu kami akan dibantu oleh teman-teman IT. Apa yang dilakukan untuk perpanjangan SPU KBLI 2017, SKA, dan SKT? Ibu Bapak sekalian, jadi ini masalah terbesar, masalah yang juga krusial adalah ada sebagian yang mengalami kesulitan proses tender karena SPU-nya habis masa berlakunya. Demikian juga TKK. Masa berlaku yang habis ini tentunya tidak bisa dilayani oleh LSP atau LSPU sejak tanggal 20. Jadi karena itulah kami melakukan upaya memperpanjang SPU dan SKK yang habis tadi sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 dengan catatan melalui permohonan perpanjangan, Pak. Melalui permohonan perpanjangan. Ya, jadi tidak otomatis langsung diperpanjang sampai tanggal 20. Karena Ibu Bapak sekalian, kami belum tahu persis karena ada beberapa persyaratan yang tentu harus dipenuhi. Ya, tidak langsung otomatis. Jadi sekali lagi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, nanti kami uraikan di belakang supaya memastikan bahwa perpanjangan tadi memang bisa diberikan. Dan tentunya Ibu Bapak sekalian, perpanjangan ini permohonan akan dihentikan kalau ya, tanggal 22 Juli nanti pada saat kami mentargetkan bisa beroperasi penuh, maka permohonan akan ditutup. Ya, jadi kembali kepada proses normal. Ibu Bapak sekalian, jadi permohonan perpanjangan tadi ya, SPU, SKS, KT artinya ini adalah produk dari LPJKN, LPJK. Pak Taufik, putus lagi ya? Ya, putus lagi itu. Putus lagi. Aduh. Mohon izin Bapak Ibu. Coba ditelepon Pak Ismail. Siapa? Iya Pak, sudah ditelepon tapi belum. Ya, jadi Bapak Ibu terkait tadi terkendala sistem kita bahwa ada beberapa data yang memang LPJK kehilangan Pak. Jadi tanggal 13 Juni ke belakang itu datanya memang sudah ada tapi hanya teks. Jadi nanti Bapak Ibu tolong upload lagi data-data baik itu untuk SKK atau untuk SBU karena datanya hanya teks yang tersimpan. Jadi untuk dokumennya tidak ada. Jadi untuk yang setelah tanggal 13 sampai tanggal 20 itu datanya hilang sama sekali. Nah, itu yang jadi masalah kita nih terkendala. Jadi proses pembuatan SBU, SKK dan lain sebagainya
ya sangat terkendala karena memang data-data belum bisa kita selamatkan. Jadi informasi juga Bapak Ibu, hari ini itu ada tes oleh LPJK, mungkin nanti juga disampaikan oleh Pak Ketua, sedang dilakukan simulasi atau percobaan untuk proses SKK dan SBU. Cuma memang masih ada beberapa kendala. Semoga nanti kalau memang tidak ada kendala lagi, tanggal 20 berapa tadi, Pak Taufik? 23 ya? 22 itu bisa dilakukan proses sertifikasi. Jadi mohon ditunggu saja Bapak Ibu semuanya. Tanggal 22 itu kita bisa lakukan proses sertifikasinya. Baik itu nanti untuk SBU ataupun SKK. Tapi tadi terakhir Pak Taufik menyampaikan bahwa SKK dan SBU yang masih belum bisa diperpanjang, yang keluaran waktu transisi itu dapat diperpanjang. Surat edarannya sudah ada sama panitia. Nanti kalau memang Bapak Ibu pengen mendapatkan suratnya, nanti panitia akan kirimkan melalui email masing-masing peserta. Jadi ada beberapa proses-prosesnya. Sampai terakhir yang Bapak Taufik sampaikan, silakan untuk melakukan proses perpanjangan terkait SBU dan SKK dan SKT yang keluar pada saat masa transisi. Tapi yang baru, nah ini pengen nanya nih nanti sama Pak Taufik ini, kalau yang baru bagaimana? Kalau yang baru nggak bisa dibikin proses, bagaimana gitu nanti? Sambil menunggu Pak Taufik, sudah masuk belum ya? Belum, sebentar lagi baru dikirim persetujuannya untuk jadi panelis. Siap. Ganti Davis. Ganti laptop. lagi. Oke, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan di link Q&A, tanya jawab, atau langsung nanti resen saja Bapak Ibu. Kalau memang pengen langsung bertanya, ada dua pemateri ya, Ibu Zuni terkait pengadaan barang dan jasanya, dan Pak Taufik tentang mekanisme sertifikasi, itu SKK, SKT, SBU. Nah, kalau yang berkaitan dengan tender-tender, silakan tanya ke Ibu Zuni. Mohon nanti dipersiapkan pertanyaannya atau langsung bisa di situ di link tanya jawab untuk Bapak Ibu mempertanyakan apa yang pengen ditanyakan gitu. Terkait materi Pak Purkobin sama dari PT Modern nanti materi akan kita kirimkan lewat email Bapak Ibu ya. Oh silakan, udah masuk lagi ya Pak Taufik ya? Ya, sudah. Wah, silakan Pak Taufik, nggak apa-apa, Ya, terkendala oke. segini ya. Jadi ini sampai ini mungkin sampai slide ini. Ini slide yang menurut saya ini paling penting gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa seluruh permohonan perpanjangan SPU, SKT yang merupakan produk dari LPJKP, LPJKN, dan LPJK transisi sudah bisa kita perpanjang dan berdasarkan surat saya memang dapat diperpanjang sampai dengan 20 Desember dengan melalui permohonan. Ya, jadi karena permohonan tadi untuk memastikan bahwa permohonan perpanjangan tadi memenuhi syarat. Itu yang satu. Yang kedua, permohonan perpanjangan tentu tidak bisa terus sampai kita pastikan kita akan beroperasi nanti tanggal 22 Juli. Jadi tanggal 22 Juli maka permohonan akan kita hentikan. Artinya tanggal 22 Juli nanti maka seluruh proses kembali kepada proses normal. Nah, ini target kami. Karena itulah kami sekarang sedang melakukan uji coba Jakontras, uji coba pelayanan SKK, SPU melalui sistem aplikasi. Pada dasarnya uji coba ini sudah bisa berjalan, namun perlu kami sampaikan kapasitas server yang ada memang masih terbatas. Kami sudah minta ke Kominfo untuk bisa menambah kapasitasnya untuk bisa melayani permohonan-permohonan terkait dengan proses perizinan. Jadi ini sedang berjalan bersamaan, sedang berjalan bersamaan. Jadi Bapak sekalian, jadi harapan kami per 22 Juli nanti semua proses bisa berjalan ya untuk LSPU, untuk SKK, LSP maksudnya dan juga layanan untuk penerbitan SKK dan SKT non pengampu.
Maaf, ini lanjutan. Sebentar, Pak. Mohon maaf, ini untuk lanjutnya gimana? Nextnya mana? Oke, ya. Yang dipencet. Oke. Ya, ini mohon maaf, ini kalau laptop lain jadi harus ini juga mengoperasikannya agak berbeda. Baik Ibu Bapak sekalian, terkait dengan surat perpanjangan tadi, ada beberapa kriteria penolakan. Ya, karena tidak semua bisa kita setujui untuk perpanjangan. Yang pertama adalah tadi, maaf, perpanjangan ini adalah untuk SPU dan juga SKK yang diterbitkan LPJK masa transisi yang tadi sudah diperpanjang dengan melalui permohonan ya, dengan didahului permohonan sampai 20 Desember. Kemudian yang dapat diperpanjang yang sudah habis atau akan habis masa berlakunya. Dan kemudian permohonan perpanjangan tadi dilakukan melalui ya, tadi dengan melampirkan bukti pendukung PJPU berupa KTP, NPWP, foto dari PJPU penanggung jawab badan usaha, selfie dari PJPU yang memegang SPU. Kemudian permohonan untuk SKA SKT dilakukan dengan melampirkan bukti pendukung berupa KTP, foto pemilik SKA dan atau SKT, selfie pemegang SKA dan SKT. Ini adalah produk SPU SKA SKT masa transisi dan juga LPJK dan LPJKP yang telah memiliki ID izin atau screenshot permohonan di PBUMKU atau portal perizinan PUPR atau telah masuk daftar permohonan di LPJK bagi jabatan kerja yang belum ada pengampu. Ini lanjutan dari SE 214. Ibu Bapak sekalian, batas permohonan yang dilayani tentunya yang habis masa berlakunya sampai 1 Maret 2024. Sebelum 1 Maret 2024 tidak kami layani. Kami berpandangan bahwa 3 bulan ini adalah waktu yang wajar orang terlambat. Kalau keterlambatan untuk mengajukan lebih dari 3 bulan tentunya menjadi pertanyaan. Karena memang mungkin saja tidak berniat atau sudah tidak melakukan usaha lagi atas tadi sertifikat yang digunakan. Ya, jadi tentu kita tidak mungkin memperpanjang yang sudah habis tahun 2021 misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini apa yang akan ditolak oleh LPJK? Ini terkait dengan perpanjangan. Yang pertama, SPU tadi LPJKN, LPJKB yang sudah diperpanjang sampai 2021 karena perpanjangan otomatis dari SE Menteri ya nomor 2 2021. Logikanya, Ibu Bapak sekalian, kalau sudah diperpanjang sampai 2021 karena waktu itu LSP belum ya, belum berjalan gitu ya LSP maka tentunya itulah perpanjangan. Tapi setelah itu seluruh proses dilakukan melalui LSP dan LSP. Yang kedua, SBU SKA SKT yang habis sampai 2022 dan 2023. Kemudian SKK Arsitek ya produk LPJKN LPJKP yang diperpanjang sampai tahun 2022. Ya, karena perpanjangan otomatis SE Menteri 2021 dan Permen 8 tahun 2022. Setelah itu SKK Arsitek tadi harus diproses melalui ya, mekanisme yang menggunakan SE 214 yaitu melalui dalam hal ini tentunya IAI ya, dan itu sudah berjalan. Kemudian SKA latar belakang pendidikan D3 yang mendapat relaksasi sampai 31 Desember 2024. Ya sudah, karena ini sudah perpanjangan, ngapain lagi diperpanjang? Karena ini sudah otomatis. Kemudian SPU produk transisi tapi sudah dicabut. Nah, jangan-jangan sudah minta dicabut, minta diperpanjang. Ini tentu tidak sesuai gitu ya. Kemudian masa transisi, nah SPU masa transisi yang berlaku sampai
yang habis masa berlaku sampai 22 Juli 2024. Karena 22 Juli 2024 adalah target tanggal kami akan beroperasi secara normal. Ibu Bapak sekalian, jadi sementara untuk perpanjangan SPU dilayani dengan menggunakan manual, artinya permohonan melalui email, kemudian akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian kriteria, dan tentunya akan diproses kalau yang memenuhi syarat dan akan ditolak kalau memang tidak memenuhi syarat. Dan tentunya nanti akan disampaikan kepada pemohon. Ibu Bapak sekalian, ini sebagai contoh saja bahwa penerbitan SK, SPU atau SKK, SKA tentunya tidak hanya dengan surat saja, tapi akan kami timpa, kami akan revoke, ya istilahnya revoke bahwa dokumennya tadi harus dokumen yang baru, jadi tanggalnya mesti tanggal yang sudah diubah, karena tanpa itu pasti akan ditolak oleh Pokja, ya, karena Pokja hanya akan melihat sertifikat yang berlaku, yang tanggalnya ada di situ. Demikian Ibu Bapak sekalian, apa yang bisa kami sampaikan sebagai awal diskusi. Sekali lagi mohon maaf tadi ada gangguan teknis, sehingga kami terpaksa harus agak lebih panjang waktu yang kami butuhkan. Kami kembalikan kepada eh, penyelenggara, kami stop share. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya. Luar biasa pemaparannya sudah sedikit menjelaskan mungkin ya terkait terkendala sistem yang yang berakibat kepada proses-proses yang terganggu, baik itu proses sertifikasi terus dan lain sebagainya. Uh, Akan kita coba perdalam Bapak Taufik sama Ibu Zuni terkait tadi materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung nanti resen saja atau menggunakan tanya jawab di situ atau menggunakan chat ya. Ada beberapa yang sudah angkat tangan di sini. Saya coba siapa nih? Sebentar. Ada Pak Siswanto ya? Pak Siswanto. Pak Siswanto, monitor Pak. Iya, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Sis, semoga Pak Sis langsung saja Pak. Ya, Pada mohon izin, Pak Moderator. Kami ingin bertanya, Pak, terkait dengan proses sertifikasi yang sudah kami laksanakan. Kebetulan saya sekarang ini di Hutama Karya, Pak. Jadi pada saat kejadian gangguan di PDN itu bertepatan dengan kami mengadakan eh, tepat uji kompetensi sewaktu yang kami selenggarakan pada tanggal 20 Juni jam 9 pagi bersama dengan PU Bangun, Pak. Nah, dari kegiatan tersebut, para peserta ini sudah melakukan asesmen baik tertulis maupun wawancara. Akan tetapi sampai dengan saat ini, karena ada gangguan PDN tersebut, sertifikat belum bisa keluar kan begitu. Kami mohon informasi dan penjelasan, Pak, terkait hal tersebut. Tindak lanjutnya seperti apa? Lalu kami coba update simpan. Tadi pagi kami coba untuk masuk itu juga kondisinya masih terlalu lambat kali ya. Mungkin apakah masih ada kendala atau hal lain sehingga kami perlu bagaimana Pak dengan hal tersebut. Mungkin demikian Pak Moderator. Terima kasih. siap, terima kasih. Lanjut dulu Pak Taufik ya, Bu Zuni ya. Nanti 3 pertanyaan dulu biar sekaligus. Silakan Pak Agus. Selamat pagi Pak Taufik. Ini bertanya mumpung ada forumnya daripada nanti WA-WA-an terus saya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Taufik. Pertanyaannya aja bahwa diperkirakan tanggal 22 Juli ini sistem akan dibuka. Artinya akan bisa dilakukan untuk SBU dan SKK.
Tetapi ada surat dari Bapak yang menyatakan SBU lama itu sampai 20 Desember. Nah, apakah memungkinkan kalau surat itu diganti atau apa? Karena saat ini tentu saja LSBU sudah ngap-ngapan, Pak. Bayar gaji karyawan sudah mulai ngos-ngosan. Tetapi kalau sampai tanggal 20 Desember itu sangat-sangat kelamaan, Pak. Nah, apakah mungkin tidak sampai tanggal 20 Desember? Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Agus. Untuk yang resen dua dulu Pak ya, biar nanti kena semua nih, karena ada beberapa dari kolom chat juga. Yang tadi pertanyaan Pak Taufik, yang pertama itu proses sertifikasi, yang kebetulan Utama Karya itu bekerja sama dengan PU Bangun mengadakan proses sertifikasi atau asesmen SKK Pak. Tapi pada proses sertifikasinya udah sampai asesmen, cuma di tanggal 20 tuh Pak. Akhirnya SKK-nya tidak bisa terbit sampai sekarang, karena mungkin pada saat tanggal 20 asesmen mungkin tidak bisa dinaikkan statusnya. Nah, itu bagaimana, Pak? Terus tadi katanya Pak Sis juga menyampaikan udah coba uji input simpan, tapi masih terlambat. Nanti tolong jawab kenapa teknisnya. Terus yang kedua itu Pak Agus mengenai surat, Pak. Ya, silakan kalau itu kewenangan dari Pak Taufik, apakah mau ada surat baru atau apa nanti dijawab. Yang ketiga, Pak, eh, Pak Dodi dari PT Wijaya Karya, proses SKK terhambat, apa akan dilakukan seperti lelang, bahwa input CV dan lain-lain melalui simpan akan ditiadakan dalam waktu tertentu, pada akhirnya proses SKK secara manual. Tiga pertanyaan dulu, Mangga. Ini kayaknya ke Pak Taufik semua nih, karena terkait sertifikasi. Mangga, silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang pertama, ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di LSP LSPU. Jadi perlu kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian, pada saat sistem down ya, tanggal 20 Juni, itu ada yang kita sebut outstanding proses. Ada 7.406 SPU dan ada 14.000 ya, 674 SKK yang sudah ada dalam proses, di mana itu dari mulai dengan berbagai status. Ya tentunya yang proses-proses yang ada di dalam tadi ya, outstanding tadi tentu akan diteruskan. Itu prinsipnya seperti itu. Hanya masalahnya sekarang bagaimana itu diteruskan. Karena memang pada setelah tanggal 13 tadi, data masukan tadi, data uploadan hilang. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan, untuk yang antara proses lanjut sampai dengan tanggal 20 Juni, memang terpaksa harus diproses ulang, ya, diproses ulang, diupload ulang, gitu ya. Jadi itu yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan lambatnya proses tadi ngisi simpan, gitu. Jadi Bu Bapak sekalian, ini kami baru dapat informasi ini ya, bahwa ternyata kami lakukan sekarang uji coba. Sedang uji coba untuk melakukan tadi berbagai aplikasi, sistem atau kapasitasnya turun ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, karena turun itu maka menjadi lambat. Ya, ini tentunya kami sedang berupaya untuk minta kuota kapasitas kepada Kominfo untuk bisa memberikan kuota yang lebih besar. Jadi ini lebih kepada masalah teknis penyediaan kapasitas untuk proses pelayanan. Kemudian yang ketiga, Pak Gus Rianto tadi bahwa kita memang memperpanjang sampai dengan 20 Desember. Dengan catatan Ibu Bapak sekalian, tentu kita harus melihat semua yang kita lakukan, LPJK, LSP, LSBU, yang kita lakukan adalah melayani pelaku, Pak. Pelaku itu ya tadi Badan Usaha Jasa Konstruksi, pemegang SKK, TKK. Jadi fokus kita pada klien, pada customer, Pak. Ya kita paham bahwa LSP, LSBU sebagai bagian ya, sebagai lembaga jasa usaha itu tentu akan terdampak. Ya, tapi karena itulah kami juga membatasi juga ya, nanti kalau ini sudah bisa LSPU LSP sudah on yang kita targetkan tanggal 22 ya tentu dihentikan.
Tapi sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, saya mohon pengertiannya kepada LSP, LSPU sebagai lembaga jasa usaha untuk bisa memahami yang kita selamatkan adalah pertama penggunanya, ya pengguna daripada ini semua karena tentu bisa kebayang kalau sampai pelaku-pelaku jasa konstruksi ini akan menghadapi kerugian yang lebih besar. Sekarang sudah rugi gitu ya, tentu kita akan mengurangi kerugian-kerugian ini supaya tidak. Demikian Pak Gus. Jadi oke lah, nggak usah risau terlalu jauh Pak. Kita akan tentunya kita pahami ya, kita pahami. Tapi tentunya sekali lagi kita menyelamatkan para pelaku jasa konstruksi dengan keseimbangan ya, dengan para pelaku jasa usaha LSP dan LSP. Demikian Pak. Pak Taufik, yang dari Q&A belum jawab terkait proses SKK yang terhambat tadi. Apakah seperti tadi lelang akan dimanualkan? Cuma tadi kayaknya udah terjawab juga ya. Karena kita LPJK akan memaksimalkan sampai tanggal 20 ya untuk Ya, bisa. jadi gini Pak. Oke, ya, tadi sudah saya jawab. Mungkin saya coba share screen lagi ya Pak ya. Oh, boleh, boleh Oh, Pak. Silakan Pak. sebentar, tar, tar. Mudah-mudahan masih ada di. Oke, saya share gimana nih? Kembali ke slide tadi bahwa yang oke. Nah, tadi yang yang tanggal itu kan harus di-upload lagi layanan yang ini ya, outstanding, yang outstanding. Oke. Oke. Nah, nah, ini Pak. Jadi terhadap oke ini untuk simpan, ini untuk layanan SKK. Ya, jadi nanti Ibu Bapak sekalian, sebentar. Oh, ini yang untuk yang sudah dalam proses, yang outstanding tadi, kalau itu terjadi antara 13 sampai 22, sampai 20, itu artinya harus diupload ulang. Karena data itu, data uploadan dan lain-lain tidak terrecord gitu. Mungkin sebagai tambahan, mungkin Bu Ani mungkin bisa sampaikan Bu Ani. Jadi izin Bapak Ibu kalau terkait data yang sudah masuk untuk SKK itu nanti mohon sebelum dicetak dicek lagi aja. Tapi kalau di data status kami untuk SKK, SBU seluruh dokumen masih bisa, masih ada. Namun memang harus ada pemeriksaan dahulu dari LSBU dan LSP. Jika ada kendala mungkin nanti bisa disampaikan kepada LPJK. Oh, Demikian. Jadi saya kira ternyata alhamdulillah ini ya tidak seluruhnya hilang. Jadi untuk yang dalam proses, terutama nanti kita akan tangani yang pada posisi outstanding ini, yang tadi 14.000 ya, 14.000 SKK dan 7.400 SBU, tentunya ini perlu di reconfirm kembali. Demikian, Ibu Bapak sekalian. siap. Baik Pak Taufik. Nah, itu Bapak Ibu ya beberapa penjelasan dari Pak Taufik. Lanjut, ini Pak Joko nih. Aduh, Pak Joko resen. Silakan Pak Joko. Monitor Pak Joko. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa Pak Taufik dan Ibu Zuni. Pak Taufik, kami hanya ingin sedikit konfirmasi. Jadi mulai tanggal 22 Juli nanti permohonan SBU akan kembali pada normal, Pak ya. Ya. Dan apakah nanti ke depannya apakah tetap menggunakan pusat data nasional itu sebagai acuannya, kemudian dari PUPR ada backupnya. Karena kami khawatir nanti siapa tahu terjadi hal yang sama di kemudian hari, ya tidak ada backup. Backup ini apakah di PUPR, apakah di LPJK, saya mohon pencerahan sehingga nantinya anggota kami bisa kami jelaskan bahwa akan ada backup data yang sudah diupload ulang. Itu saja Pak Taufik.
Ya, Sebelumnya terima kasih. ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan Bapak mewakili di seluruh rakyat Indonesia ini, Pak. Baik, Pak, saya perlu jelaskan. Jadi, apa yang sedang dilakukan ya oleh dalam hal ini oleh kementerian? Yang pertama, sekarang kita mengaktifkan kembali melalui PTN S1 gitu ya. Tadi melalui kemudian itu dipindahkan ke PDN S2. Ya, ini sedang dilakukan. Tentunya Ibu Bapak sekalian kapasitas yang ada yang seperti sekarang kita rasakan, gitu kan? Mau ngisi simpan saja up and down gitu ya. Oke, tapi ini kan sementara harapan kami ini nanti terus ditambah kapasitasnya. Ya, akan ditambah kapasitas. Dan itu sudah kita minta, ya, sudah kita minta untuk ditambah kapasitasnya. Itu langkah pertama sehingga nanti tentu layanan itu akan berjalan dengan menggunakan servernya Kominfo. Paralel dengan itu, sekarang ini Kementerian PUPR melalui Pusdatin dan juga Ditjen Bina Konstruksi sedang, saya katakan sedang melakukan upaya untuk bisa dapat server di luar itu yang akan dikelola Kementerian PUPR. Ya, kita akan kembali menggunakan GPC, apa itu namanya Google Cloud, GCP ya, Google Cloud Provider. Jadi kita akan gunakan itu ya sebagai backup tentunya dengan pengalaman seperti ini sampai nanti suatu saat nanti Kominfo sudah melakukan berbagai upaya pengamanan dan lain-lain sudah diyakini semua prosedurnya aman ya kembali kita akan tapi nggak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti sekarang Kementerian PUPR sedang dalam proses untuk mengadakan GPC dan kita harapkan itu juga selesai dalam 1-2 minggu ke depan karena ini digunakan cara e-purchasing ya, jadi bisa lebih cepat. Demikian Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Taufik. Eh, lanjut nih Pak ya, karena ada banyak pertanyaan di Ya, Q&A. ya, ya, ya. Saya coba di Silakan. Q&A dulu Pak ya, nanti habis itu yang resen lagi nih. Yang Ya, bertanya, ya. yang pertama, izin dari Pak siapa nih, Hutape ya. Izin bertanya atas kejadian kemarin, apa jaminan data-data perusahaan peserta tidak disalahgunakan? Terima kasih, itu pertama. Wah, ini ngeri nih, salah gunakan. Yang Mhm. kedua, terkait data pengalaman pekerjaan, penjualan tahunan di permohonan SBU yang sudah terbit, apakah harus diinput atau diupload ulang, disimpan pengalaman guna untuk proses tender pekerjaan. Yang kedua. Yang ketiga, apakah SBU yang berlaku apabila SBU saya berlaku sampai Januari 2005, apa harus diperpanjang sekarang? Nah, ini mah inilah tanya ke asosiasi juga ini Pak ya nanti. Terus yang ketiga dari siapa nih? Akset. Maaf baru masuk room. Berkas-berkas yang sudah diupload namun masih tahap pemeriksaan. Nah ini ke Bu Zuni paling ya. Berkas-berkas yang sudah diupload namun masih tahap pemeriksaan, kemudian berkas yang sudah siap bayar atau yang sudah tinggal cetak namun masih oh ini SKK SBU ya. Akibat permohonan PDN bagaimana ya statusnya? Apakah tunggu saja atau mengulang? Yang terakhir dari Abi Praya ini ada 3 hal. Satu, sesuai surat LPJK tanggal 12 Juli terkait layanan SKK, di surat tersebut disampaikan bahwa LSP yang boleh melakukan uji kompetensi tanpa melalui portal perizinan hanya Balai Jasa Konstruksi Wilayah ataupun organisasi perangkat pemerintah daerah. Artinya di luar dari lembaga tersebut, LSP yang mengadakan kegiatan tersebut apabila tidak diizinkan atau tidak diakui oleh LPJK. Karena setahu saya sudah ada beberapa LSP melakukan kegiatan tersebut uji kompetensi secara manual. Lalu untuk output hasil uji kompetensi itu berupa apa? Apakah berupa berita acara saja yang disajikan oleh LPJK atau sudah bisa keluar sertifikatnya atau mungkin seperti apa dan apakah nanti berita acara tersebut dipakai untuk tender? Itu dulu Pak Taufik, 4 pertanyaan Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi pertanyaan mengenai jaminan ya, jaminan data tidak disalahgunakan. Ya jujur saja Pak, dari LPJK tentu tidak akan mampu menjamin itu ya karena memang ini tentunya kita akan bekerja sama bersama dengan BSSN ya tentu ya mohon maaf ini terus terang saja karena kapasitas kita semua kan terbatas ya kendali itu tentu ya tentunya ini harapan kita tidak tidak terjadi atau katakanlah itu bisa kita minimalisir. Ya kalau ada kejadian itu ya kita lakukan upaya-upaya hukum ya kalau ada yang menyalahgunakan.
Ya, saya kira itu yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, mengupload ulang. Ya, apa perlu mengupload ulang? Mohon maaf, tadi terkait upload ulang itu apa Pak? Pertanyaannya Pak, mohon maaf. Pengalaman Pak, pengalaman Oh ya, penyuluh tahunan yang sudah proses pengalaman harus diupload ulang yang tadi ya sampai dengan tanggal 20 Juni. Ya, harus diupload ulang Pak karena hilang Pak itunya. Oh, Ya, hilang semua Pak ya. apa namanya? Dokumen uploadnya hilang semuanya Pak. Ya. Jadi ya apa yang dikatakan hacker mengembalikan itu sementara nggak terbukti, nggak terbukti, nggak terbukti. Yang ada datanya hilang dan data yang kita gunakan sampai 20 Juni adalah data backup yang memang dilakukan oleh Kominfo secara berkala. Ya, jadi itu 20. Tapi data uploadnya hilang semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi perlu diupload ulang. Kemudian kalau masih sampai Januari 2025 ya nggak usah gitu. Jadi, lanjut saja itu kan artinya masih berlaku ya harapan kita nanti 22 Juli itu bisa ya normal Proses. kembali. Namun Ibu Bapak sekalian, tentu target kami 22 Juli. Sekali lagi tadi ada kemungkinan kendala-kendala itu akan berkaitan dengan masalah kapasitas ya, kapasitas yang sekarang ada di PDNS tadi. Karena itu harapan kami juga nanti pas 22 Juli kami, atau mungkin segera sesudahnya server yang sedang diupayakan oleh PUPR melalui GPC itu sudah berfungsi. Jadi ini kita akan paralel menggunakan dua server. Ya, kita harapkan ini tidak terlalu lama. Kemudian ya tadi terkait dengan berantas. Berantas apa Pak ya? Mohon maaf tadi. Yang pertanyaan Batas ya, terkait surat tentang surat LPJK tanggal 12 Juli itu Pak, bahwa yang oh boleh melakukan proses ya sertifikasi oke. Balai Jadi Jasa. Ibu Bapak sekalian yang sudah melakukan tadi kita memang hanya mengizinkan ya karena memang ini sifatnya darurat hanya mengizinkan untuk eh, apa pemerintah itu ya artinya organisasi pemerintah yang sedang melakukan proses atau juga untuk yang sifatnya strategis nasional seperti di EKN. Ya tentunya nanti yang menggunakan manual ini tetap harus melakukan ya semua yang tadi dikerjakan akan dimasukkan juga ke sistem ya, ke input ulang ya, ke input tadi produknya tentunya pada akhirnya nanti dalam bentuk sertifikat yang elektronik juga, Pak. Jadi tetap Pak, tetap prosesnya itu akan berjalan. Jadi sementara ini tentunya itu hanya untuk menjembatani situasi darurat tadi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Pak, masih banyak nih Pak, nggak apa-apa Pak ya. Ini dari yang resen dulu nih Pak. PT Kadi Internasional dipersilakan. PT Kadi, monitor, masih ada nggak orangnya ini? PT Kadi, mohon. Silakan Pak, dari PT Kadi. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Ya, kayak ini, Pak, ada sedikit yang mungkin perlu kami pertanyakan perihal tadi telah disampaikan bahwa sebelum kejadian yang bulan Juni itu semua aplikasi di situ masih tersimpan cuma berupa tag, Pak ya. Betul, Pak, tadi ya, sampaikan begitu, Pak ya. Iya, betul, betul. Ya. Nah, eh, kemarin kami sempat coba-coba untuk yang simpan pengalaman, Pak. Nah, itu ada beberapa yang masih. Lah, mungkin yang dimasuk tag itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa di-share kami. Apakah nanti kamu bisa melacak ke aplikasi simpan kami? Jadi berupa teksnya itu berupa seperti apa gitu, Pak? Mungkin kalau mungkin ada contohnya bisa di-share ke kami gitu, Pak. Oke, terima Ya, kasih Pak ya, Kadi. sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih. Ya, Lanjut ke oke. Pak Henry Oke. Nalohi. Pak Henry, mohon panitia dibuka mute-nya. Mangga Pak Hendri.
Oke, lagi nggak di ini ya, lagi nggak di Zoom kali ya. Lanjut, lanjut saja. Pak Henry Adikarya, silakan Pak. Nggak ada juga. Halo Pak Henry, dari Adikarya, Pak Henry. Nggak ada. Oke, lanjut ke Pak Sukardi, PT Jaya CM. Pak Sukardi, Ya, izin Pak. silakan Eh, Pak ya, Sukardi, mangga Pak. ya, selamat pagi. Eh, Terima kasih atas waktunya. Eh, Hanya mengkonfirmasi ulang aja Pak. Yang pertama terkait SBU yang masih berlaku akibat adanya permasalahan ini, apakah kami harus eh, mendaftarkan ulang atau meregistrasi ulang? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait data pengalaman e-simpan yang sebelumnya sudah terupload. Apakah kami juga harus mendaftarkan ulang dan mengupload ulang lampiran-lampirannya? Terus yang ketiga terkait apa untuk pemenuhan proses lelang terkait SKK. Nah, dalam hal ini untuk memenuhi itu ada beberapa tenaga ahli kami yang kami eh, mengurusi perpanjangannya. Hanya memang pada saat yang bersamaan ada kendala ini sehingga pengen kami tanyakan apakah eh, dalam proses lelang nanti itu kami bisa menyampaikan SKK yang sudah expire atau beserta surat keterangan sedang dalam proses perpanjangan. Terus yang keempat untuk terkait SKK yang baru, Pak. Apakah bisa diakomodir ya untuk proses lelang jika pada saat yang sama kami sedang apa namanya proses pembuatan SKK baru namun ada kendala tersebut sehingga apa namanya pada pada saat proses lelang kami hanya melampirkan atau apa namanya membuat surat keterangan bahwa SKK yang bersangkutan sedang dalam proses pembuatan. Oke, Empat pertanyaan itu aja Pak. Terima kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sukardi. Ini terkait proses semua nih Pak Taufik. Nanti dijawab Pak. Terus terakhir Pak Haikal nih. Sesi ini Pak Haikal Abi Praya. Mangga Pak Haikal. Pak Haikal. Oke, Pak Haikal nggak ada ya. Pak Suhari. Pak Suhari. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak, Pak. mohon mohon penjelasan tadi Pak untuk eh, upload ulang data pengalaman ya, data pengalaman simpan yang SBU-nya telah terbit Pak. Tadi eh, waktunya sampai kapan Pak tadi Pak? Itu saja Pak. Dan mohon ke Pak Pak Taufik mohon Pak atau Bu Ani ya, mohon arahannya karena saya ada beberapa ID SBU yang hilang ya. Itu saya sudah minta ke OSS Pak, tapi sampai saat ini ID SPU saya yang hilang itu belum kembali Pak. Ada beberapa ID yang hilang itu Pak. Mohon arahnya dan mungkin eh, seperti apa gitu Pak. Mohon arahnya. Terima kasih Pak Baik, Taufik dan Pak Ismail. Terima kasih. baik Pak Assalamualaikum Suhari. warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak Taufik. Yang pertama itu data simpan seperti apa katanya Pak? Yang berupa teks itu. Ya mungkin buka nanti Pak Taufik seperti apa. Terus mengenai daftar ulang terkait proses sertifikasi tadi, pemenuhan SKK dan lain sebagainya. Sama yang terakhir itu data-data pengalaman SBU yang sudah terbit, apakah memang harus diupload ulang atau seperti apa? Mangga Pak Taufik. Oke, baik. Jadi yang pertama pertanyaan dari Kadi, yang dimaksud teks itu apa? Teks itu adalah apa yang tertulis di dalam gambar ini, Pak. Jadi artinya teks itu apa yang waktu itu Bapak ketik secara langsung. Ya, pada saat ngisi simpan atau apa yang Bapak ketik secara langsung, itulah yang dalam bentuk kita sebut teks. Kemudian data lampiran yang diupload itu yang hilang.
Jadi kalau Bapak lihat ya di ini ya di file dokumen itu kan ada itu kolom itu lokasi tanggal mulai penugasan dan seterusnya jabatan, kemudian ada file dokumen. Nah, file dokumen itu yang sekarang kosong, Pak. Ya. Mohon itu diupload ulang. Terus kan ada tadi ada yang bertanya sampai kapan? Bebas ya terserah secepatnya tentunya ya untuk yang sudah SPU-nya sudah jalan. Bagi yang masih dalam proses ya tentunya itu menjadi kewajiban untuk ngisi gitu. Jadi demikian Pak. Pengertian teks itu ya hanya data yang Bapak ketik ya. Kemudian untuk yang tadi apa namanya uploadannya atau data dokumen dukungnya itu tidak bisa. Kemudian simpan sudah ya tadi terjawab ya bahwa simpan semua supaya diupload kembali ya untuk tadi file dokumennya. Kemudian untuk SKK yang sekarang sedang berjalan ya sedang diproses tentunya itu akan diterbitkan dalam bentuk elektronik ya. Jadi itu sekarang yang masih menggantung atau diproses oleh tadi LSP bekerja sama dengan OPD atau bekerja sama dengan PJKW memang belum bisa diterbitkan, Pak. Belum bisa diterbitkan. Tapi prosesnya tetap bisa berjalan ya. Jadi nanti segera setelah tanggal 22 Juli itu akan segera di-upload untuk diterbitkan secara elektronik. Jadi tidak ada untuk menerbitkan sertifikat dalam bentuk kertas karena itu akan sangat menyulitkan bagi Pokja. Kemudian ID SBU hilang. Mohon Bapak menghubungi LSBU-nya ya untuk bisa mendapatkan kembali. Kemudian terkait dengan bagaimana apakah ini diizinkan untuk melakukan tender dan lain-lain, saya kira Bu Yuni mungkin bisa memberikan masukan gitu ya. Karena memang proses tender ini juga sekarang ada beberapa yang mendapat atau tadi ya ada perubahan-perubahan tertentu karena masalah ini. Mungkin Bu Yuni mungkin lebih tepat untuk memberikan jawaban atas proses tender ini. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mangga Bu Zumi ditambahkan terkait tender tadi, Bu. Terima kasih Pak Ismail, sedikit menambahkan Bapak dan Ibu untuk tender untuk pengalaman simpan itu kita kembali seperti sebelum kita menerapkan simpan Pak. Jadi yang dinilai adalah dokumen-dokumen yang disampaikan dalam dokumen penawaran. Tuh. Dan dalam hal ada keraguan juga Pokja akan melakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen tersebut gitu. Itu Pak Ismail. Ya. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Lanjut lagi Ibu Zumi sama Pak Taufik ada beberapa pertanyaan. Pertama Ya. dalam surat kan yang Mungkin dia sebelum lanjut, Oke, saya perlu menegaskan tadi ya. Mangga, Pak. Bagi perpanjangan SKK dan SBU ya yang tadi produk dari apa namanya yang bentuk perpanjangan lah intinya ya yang diterbitkan oleh LPJKN atau LPJK transisi itu tetap yang berlaku adalah dalam bentuk elektronik Pak. Sebagaimana contoh di slide terakhir tadi tetap elektronik Pak. Jadi yang sudah di revoke artinya sudah ditimpa dengan tanggal yang baru. Demikian Pak. Oh, baik begitu. Ya, terkait pengajuan SBU KBLI 2017 yang kemarin masa transisi ya. Bagaimana dengan pengajuan SBU KBLI 2020, Pak? Mengingat saat ini sebagian besar BUJK sudah memiliki SBU KBLI 20. Apakah pengajuan SBU KBLI 2020 sudah bisa dilakukan setelah tanggal 22 Juli juga, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang proses SKK, sudah sah asesmen, namun sampai saat ini belum terbit. Oh ini Mas, udah dijawab juga, jadi masih banyak nanti tanggal 22 Juli. Semoga bisa langsung cetak ya. Terus tanya lagi, Pak izin tanya untuk mengunggah dokumen-dokumen simpan yang hilang, bisa dilakukan kapan? Sekarang, mulai sekarang bisa sampai kapan? Sampai kapan pun kata Pak Taufik udah jawab juga tadi. Terus data-data yang hilang di beberapa aplikasi sebelum kejadian itu masih bisa dilihat berupa teks. Apa bisakah di-share contohnya? Sudah tadi bisa di-share. Izin bertanya terkait SBU, permohonan SBU PJBU dan PJU pada izin bertanya terkait permohonan perubahan
PJBU dan PJTBU pada SBU. Mungkin belum bisa Pak ya. Nanti Pak Taufik jawab deh. Bagaimana Pak perubahan PJBU dan PJTBU pada SBU sekarang kayaknya sih ya. Terus yang ke selanjutnya, apakah SBU yang masih berlaku apa harus didaftarkan ulang? Jika iya, batas waktunya sampai kapan? Kedua, apakah data pengalaman perusahaan data simpan harus diinput ulang? Harus Pak, tadi udah dibahas juga. Jika iya, batasnya kapan? Sampai kapanpun. Dalam pembunuhan proses lelang terkait persyaratan SKK untuk SKK yang sedang dalam proses pengurusan dan terdapat permasalahan sistem, apakah bisa menggunakan surat keterangan sedang dalam pengurusan atau perpanjangan? Ini Bu Zuni mungkin ya terkait ini. Terus ada lagi, apakah dengan adanya gangguan ini permohonan tersebut juga terganggu Pak? Terima kasih. Iya terganggu, pasti kan karena nggak bisa proses. Terus lanjut, dokumen kontrak referensi yang sudah terupload dan statusnya sudah submit dan hilang, apa bisa diupload ulang? Iya Pak, diupload ulang kan ya. Karena mengingat kalau pengalaman sudah submit simpan sudah tidak bisa diedit. Oh iya nih Pak. Kan biasa kalau sudah di submit kan tidak bisa. Nah, sekarang kalau mau uploadnya bagaimana? Apakah dibuka di sistem simpannya untuk diupload ulang atau seperti apa gitu Pak? Terus oleh Pak Rizal, untuk badan usaha yang sudah mendapatkan perpanjangan SBU SKK di masa transisi tanggal 20 Desember, apakah perlu registrasi ulang jika sistem sudah normal tanggal 22 Juli? Yang terakhir, apakah untuk sementara upload pengalaman kerja bisa diisi di portal selama simpan error? Nah, ini kayaknya nggak bisa kayak sih Pak. Tapi nanti Pak Taufik mangga Pak. Jadi sementara kan nggak bisa tuh Pak pengalaman di submit di get Pak ya. Apakah pakai manual bisa gitu Pak? Silakan Pak Taufik. Oke, baik. Jadi yang pertama, tadi terkait dengan perubahan PJBU, akun dan lain-lain, itu tentunya sudah bisa dilayani Pak ya untuk yang perubahan yang ke depan ya setelah tanggal 22 Juli. Jadi kemudian eh, apalagi tadi yang saya kira itu tadi ya, yang dari sekian banyak pertanyaan terkait dengan oh, oke. Jadi setelah tanggal 22 Juli ya kita harapkan ya kita targetkan itu semua akan terlayani, Pak, akan terlayani ya dengan menggunakan sistem yang ada. Namun mohon dapat dimaklumi, Pak. Mohon dapat dimaklumi harapan kami juga dan kami terus mendesak pada tanggal 22 Juli tadi kapasitas servernya harapannya sudah dibesarkan, Pak ya. Jadi akan lebih apa ya mempercepat tadi. Ya hari ini saja kita uji coba tadi down juga kan. Ada yang mencoba memasukkan dan ternyata lambat atau bahkan putus gitu ya. Ini memang menunjukkan bahwa kapasitas server sangat terbatas. Demikian Pak. Ya Pak, Ya. terkait simpan yang sudah disubmit dulunya, apakah dibuka Pak untuk bisa diupload dokumennya Pak? Iya, ya. Kalau Oh ya, simpan, Pak, simpan yang sudah diupload, ya, itu yang tadi kami sampaikan, yang sampai hari ini yang tersimpan itu hanya data teks. siap. Jadi mohon dengan segala penyesalan kami dan seluruh rakyat ini, Pak, mohon diupload ulang, Pak. Mohon diupload ulang. Ya, ini tidak ada cara lain, Oke, tidak ada cara lain, Pak. Ya, ya. oke, berarti dibuka Pak ya, Demikian, Pak. disimpannya dibuka tuh untuk disubmit. Silakan jadi Pak Taufik. Simpan sudah dibuka, Pak. Sudah Sekarang dibuka ya? sudah dibuka. Jadi Oh, sekarang sudah dibuka, itu kan ada tadi yang hijau, file dokumen, upload. Klik di situ, upload. ya. Namun, ya ini sekali lagi, Pak. Namun, sekarang kapasitas yang kami dapat dari Kominfo masih kecil. Jadi tadi ada yang sudah nyoba kan? Sudah nyoba, Ya. ternyata down. Hari ini kami sedang uji coba juga untuk berbagai tadi layanan SPU SKK. Ya, akibat ini juga uji coba kita bermasalah. Satu, dua biji terbit, Pak. Satu, dua biji terbit, tapi kemudian bermasalah karena memang banyak sekali yang ingin mencoba gitu Pak. Nah, tiba-tiba kapasitasnya terbatas. Oke lah Pak, itu PR kami tentunya. Baik, semoga bisa diperbaiki secepatnya Pak. Tanggal 22 Juli bisa sampai target. Untuk Ibu Ya, Zuni nih Bu, dalam proses lelang terkait persyaratan SKK, untuk SKK yang sedang dalam proses pengurusan dan terdapat masalah sistem, apakah bisa menggunakan surat keterangan sedang dalam pengurusan untuk proses lelangnya Bu? Ya, Silakan Bu. baik. Untuk itu kami belum mendiskusikan kebijakannya, izin Pak Ketua. Apakah yang perpanjangan ini karena perpanjangan seperti apa yang bisa kita terima gitu dan bagaimana yang tidak bisa kita terima gitu.
Kalau dulu kan masih ada status angka-angka itu yang sudah diverifikasi dan sudah bayar itu bisa kita terima gitu ya. Waktu dulu, waktu sebelum proses ini. Nah, ini kami belum mendiskusikan untuk yang dalam perpanjangan itu mana yang dinyatakan sudah bisa memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan dan mana yang belum. Mungkin yang sudah terverifikasi lengkap tapi tinggal di proses akhir mungkin bisa kita terima gitu. Tapi nanti mungkin akan kami bicarakan lebih lanjut dengan LPJK Pak Ismail. Baik, Izin ya Pak Ketua ya. siap. Itu Bapak Ibu semua. Eh, Mungkin itu Bapak Ibu atau ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu Ini sekalian? ada satu hal yang sangat menyedihkan, Pak. Turut Waduh, berduka Pak, jangan cita, jadi Pak. jangan sedih, Pak. Betul, Pak. Ini mama, saya baru dapat informasi ya dari tim IT kami 1 jam yang lalu PDN 1 bermasalah kembali. Waduh. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada forum ini. Tentu ya kami sekarang ini sedang bersama-sama. Ini bagaimana mengatasi ketidakstabilan ini. Ya, jadi kalau sekarang saya ditanya apa yang harus dilakukan, kami harus lakukan koordinasi dulu. Ini dengan Pusdatin juga sudah melakukan koordinasi dengan Kominfo ya semuanya. Tapi kebetulan pada forum ini yang kami harapkan ini bisa menjadi satu upaya bersama untuk ada titik terang untuk operasi. Ternyata baru saja kami diberitahu PDN 1 down lagi. Jadi ya ini dengan segala permohonan maaf atas nama Menteri Kominfo saya sampaikan bahwa ini masih dalam upaya untuk kita perbaiki bersama. Demikian, Pak. Siap, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih juga Bu Suni atas waktunya dan pencerahannya nih. Tapi kami kaget juga Pak, kemarin PDN 1, sekarang PDN 2, sekarang PDN 1 juga Pak. Nanti PDN lain-lainnya juga Pak, bermasalah. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya juga kan uh, di dunia maya, jadi kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Nanti tolong di akhir sesi kita foto bersama dulu Pak ya. Nanti setelah saya serahkan ke MC, mohon untuk dibuka semuanya ininya apa videonya untuk kita foto bersama untuk di sebagai kenang-kenangan lah bahwa kita sudah melakukan proses webinar. Itu, Pak Taufik, Pak Ibu Juni, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Mbak MC, mangga Mbak Yasmin, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ismail selaku moderator pada hari ini. Usai sudah agenda pada hari ini, semoga pemaparan yang diberikan bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum acara ditutup, mohon izin kepada Ibu Zuni, Bapak Taufik, Bapak Joko Sarwono, Bapak Basuki, Bapak Agus, dan Bapak Ismail untuk dapat membuka kamera karena akan dilakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ini emang nggak semuanya. Hitung Mbak Yasmin aja mulai Mbak nanti. Ini semuanya apa berapa gimana Mbak? Moderator dan narasumber. Oke. Itu Pak Joko belum dipin, Pak Joko. Bapak Joko Sarwono. Saya sudah loh. Oh, iya. Sudah. Baik, sudah siap? Sudah, Saya siap. hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang telah berpartisipasi pada agenda hari ini. Akhir kata kami atas nama AKI dan PU Bangun, mohon maaf apabila adanya kekurangan dalam penyelenggaraan acara serta kesalahan yang tidak disengaja dalam bertutur kata. Selamat siang dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Bu Suni. Pamit. Assalamualaikum. Mohon Terima kasih izin. semua. Ini luar biasa ini. Jadi beruntun ini Pak. PDN S2 jeblok. Kita pindah ke PDN Siap. S1 jeblok lagi gitu ya. Ya, Baik, sudah Pak Taufik. mudah-mudahan ini nggak terlalu lama. Mudah-mudahan hanya kapasitas Baik. saja. Bukan karena hacker Baik, Pak Taufik. baru lagi gitu ya.
Oke, baik, Iya. makasih. Ya, terima kasih Baik, Pak terima kasih izin. Pak Taufik. Eh, Jadi, Izin Bu. Bapak Ibu. bagus, terima kasih. Assalamualaikum.